Motivasi abang terjun fokus beracara untuk menangani perkara-perkara narkoba itu kenapa sih? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di Nusantara 2023? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sukses. Jadi teman-teman, di bulan Januari kemarin ada pergantian Kapolres Langkat yang lama ditarik ke Mabes, dan Kapolres Belawan pindah ke Kabupaten Langkat. Dalam hal ini Papi Tepo akan ngebahas beberapa hal tentang apakah pergantian pejabat penegak hukum ini akan lebih membawa progres yang lebih baik atau masih seperti kemarin. Telah bersama saya beliau adalah seorang pengacara yang memang sejak awal karirnya fokusnya menanganin perkara narkotika atau narkoba dan sejenisnya. Apa kabar Bang Junta? Baik Pak Tony. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih karena dalam kesibukan Bang Junta, Bang sudah sempat meluangkan waktu sehingga di studio kami ini. Nah, tema kita hari ini Bang Junta adalah tes urin bagi calon legislatif. Nah, kenapa tema ini kita angkat Bang Junta? Karena ini kan sebentar lagi kan masuk masa kampanye kan. Jadi ada beberapa hal nanti yang saya ingin tanyakan ke Abang ya. Boleh kan Bang? Boleh Bang. Boleh Bang. Nah, jadi gini. Sudah di 2023 ini sudah berapa lama Abang fokus di dunia penanganan jadi penasihat hukum bagi penyalahgunaan narkoba? Terima kasih kepada Bang Tony dan terima kasih kepada Papi Tepo atas undangannya terhadap saya untuk hari ini. Mungkin dapat saya jelaskan, saya ini dari organisasi bantuan hukum Yesaya 56 Langkat. Saya di sini itu berkarir mulai dari tahun 2019. Siap. 2019 sampai sekarang. Itu 2019 concern di narkobanya ya? Siap. Concern di narkobanya sampai sekarang ini kita sudah tangani hampir sekitar 300 sampai 400 perkara. Kurang lebih jalan 5 tahun ya? 5 tahun. Wow. Dan itu semua ya berkat dari Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa membantu masyarakat Kabupaten Langkat ini, terkhususnya di dalam terkait adanya tindak pidana narkotika. Oke. Jadi gini ya Bang, tadi Bang Junta mengatakan jalan atau kurun waktu 5 tahun terakhir kurang lebih sudah ada 500 perkara ya. Apakah menurut Abang angka itu untuk Kabupaten Langkat masih tergolong kecil atau sudah berbahaya? Ini sebenarnya dapat saya katakan dari tahun 2019 saya mulai awal itu, ini saya jelaskan dulu Bang ya. Oke. Bagaimana, apakah besar atau kecilnya kita lihat nantinya. Oke. Kita tahun 2019 kita nangani hampir rata-rata penyalahguna narkotika. Korban penyalahguna narkotika dalam artian seorang pengguna
Ini yang diberantas selama ini oleh penegak hukum lainnya selain kita pengacara. Ya. Tetapi tahun 2019 ini sampai tahun 2021 itu pengedar itu dibiarkan. Dari sini bagaimana, Bang? Tidak dilakukan penangkapan terhadap mereka. Kita nggak tahu alasan di belakangnya apa. Tapi yang kita lihat, yang kita tangani selama ini adalah bahwa mereka yang sebagai pengguna, mereka membeli, mereka menggunakan, itu yang ditangkap. Bukan pengedarnya. Sehingga kita lihat di Langkat ini, narkotika itu masih sangat-sangat mengkhawatirkan di Kabupaten Langkat ini. Oke, berarti Abang mau bilang, mau mengatakan bahwasanya apa yang saya tanyakan di awal memang sudah cukup mengkhawatirkan berarti ya, Bang? Sangat mengkhawatirkan. Oke, sebenarnya motivasi Abang terjun fokus beracara untuk menangani perkara-perkara narkoba itu kenapa sih? Ada apa? Yang pertama kita melihat, saya dari awal menangani narkotika di Kabupaten Langkat ini, melihat adanya pidana yang diberikan kepada penyalahguna narkotika ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya, Contoh, mengalami ada pengguna itu pasalnya dalam Undang-Undang Narkotika pasal 127, seharusnya dibuatkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi di dalam pembuktian di persidangan itu sudah terbukti dia penyalahguna narkotika pasal 127. Akan tetapi tuntutan jaksa penuntut umum tidak menuntut pasal 127, melainkan pasal 112, 111, Oke. 114. Oke, masyarakat pengen tahu apa yang membedakan pasal 127 atau pasal-pasal lainnya. Yang pertama, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini khusus bagi pengguna narkotika, atau dapat dikatakan dengan katakan lain, penyalahgunaan narkotika. Ini hukuman maksimalnya 4 tahun. Maksimalnya, minimalnya tidak ada. Dan sudah ada MOU, dapat kita katakan MOU antara kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian itu, bahwa mereka penyalahguna narkotika itu sekarang ini wajib untuk direhabilitasi. Dan prakteknya? Prakteknya ya ada juga yang direhabilitasi, ada juga yang tidak. Inilah prakteknya. Lebih banyak, lebih dominan kemana nih? Yang dulunya tahun 2009 dilanjutkan ke persidangan, Bang. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu juga sudah menerangkan di dalam pasal-pasalnya bahwa itu ada, bahwa penyalahguna narkotika itu harus direhabilitasi, bukan di penjara. Berapa beratnya itu biasanya, Bang? Biasanya kalau sabu itu di bawah 1 gram. Oke. Tapi ingat Bang, maaf ini saya potong. Tapi ingat, walaupun dia di atas 1 gram, tapi dibuktikan dengan adanya alat isap bong. Satu, alat isap bong ini kan dalam artian alat isap untuk menggunakan narkotika. Yang kedua, tes urin. Ketika tes urinnya positif narkotika, ini dapat dikatakan mereka ini adalah penyalahguna narkotika. Oke, Bang, seperti di awal tadi saya mengatakan bahwasanya di bulan Januari kemarin kan sudah ada serah terima jabatan Kapolres Langkat. Nah, sebelum saya ke sana, saya sedikit membawa dulu ke tahun 2022, di mana mungkin Abang sudah baca di media, para penegak hukum itu berlomba-lomba untuk melakukan penggerebekan ke barat-barat narkoba, betul kan? Betul. Oke. Ada hal yang menarik sebagai orang awam, saya melihatnya
Kenapa setiap penggerebekan itu di bara-bara itu, maaf nih bang, tidak ketangkap orangnya, hanya barak kosong yang didapatkan, dibakar, tapi orangnya tidak ada. Apa tanggapan abang sebagai seorang salah satu penegak hukum? Salah satunya adalah alasannya itu kenapa di dalam barak tersebut itu kosong, kita melihat adanya kebocoran informasi bahwa adanya penggerebekan pada lokasi tersebut. Bagaimana ketika APH, aparat penegak hukum, melakukan penggerebekan di sana, tapi keadaan di lingkungan tersebut kosong. Lah, artinya kalau abang bilang tadi kalimat bocor, nah beberapa kali penggerebekan itu kan selalu begitu. Apakah setiap ingin penggerebekan bocor melulu bang? Itu pastinya bocor kalau tidak terdengar oleh pihak mereka barak itu, Ya. pasti akan terjadi penangkapan terhadap mereka-mereka yang melakukan pengguna, yang menjual, pasti tertangkap di situ. Tapi kalau bocor-bocor terus informasinya bagaimana? Ya, berarti kan posisinya peredaran narkotika tetap ada. Sekarang kita lihat, yang pastinya ada informasi atau yang menginformasikan kepada pihak mereka. Kita tidak tahu itu siapa. Saya juga pengennya Ya. begitu. Saya duga pasti ada. Kita duga ada itu yang menginformasikan kepada mereka. Oke bang. Nah, punya harapan dengan Bapak Kapolres angkat yang baru? Harapan pasti ada, salah satunya saya sebagai penegak hukum, yaitu seorang advokat di Kabupaten Langkat ini, semoga Bapak Kapolres di sini dapat memberantas tindak pidana narkotika tanpa pandang bulu. Siapapun itu yang melakukan tindak pidana narkotika itu langsung diberantas. Siapapun itu, baik dia memiliki jabatan yang tinggi, baik dia memiliki posisi di pemerintahan, itu harus diberantas. Atau pada badan kepolisian itu juga. Apabila di tubuh kepolisian itu juga terdapat dugaan adanya tindak pidana narkotika, silahkan berantas. Jangan tanggung-tanggung Pak Kapolres. Oke. Nah, saya pengen sedikit membawa suasana Langkat ya di tahun 2023 ini. Sebenarnya, kalaulah menurut abang, di mana sih kendala atau apa sih susahnya ngeberantas peredaran narkoba di tanah air ini, atau khususnya di Kabupaten Langkat? Yang pertama penyebabnya itu kenapa pemberantasan narkotika di Indonesia ini sulit untuk diberantas. Yang pertama itu kembali kepada penegak hukumnya. Salah satu penegak hukumnya itu memilah-milah siapa yang mau diberantas. Dugaan terjadi Pemilahan. Siapa yang mau ditargetkan, siapa tidak. Pasti ada. Ada ini pandang bulunya. Kita melihat ada dugaan ada pandang bulunya yang akan mau ditangkap dalam tindak pidana narkotika ini. Belum sama rata. Belum. Tapi kita sudah punya BNN, kita sudah punya Polri. Ya. Kita juga punya beberapa LSM yang memang concern ke narkotika. Ya. Bagaimana itu? Posisinya kita lihat. Saya tahun 2019 sampai 2000 sekarang ini BNN Kabupaten Langkat masih kurang gencar dalam menindaklanjuti tindak pidana narkotika. Dalam peredaran tindak pidana narkotika. Yang hanya ditangani oleh BNN ini kita lihat hanya tindak pidana yang barang buktinya besar. Contoh sampai
10 kilo, 1 kilo. Ya. Tapi yang masih BB-nya ya cuman 0, sekian, itu tidak ada. Hampir rata-rata yang nangani perkara itu adalah Polres. Berapa perkara yang sudah saya tangani di Kabupaten Langkat ini, BNN Kabupaten Langkat hanya seberapa perkara yang ditangani Kecil, ya? mereka. Oke, Kecil. jadi begini Bang Junta, ini ada WA ini dari seorang pengacara. Beliau mengatakan bahwasanya dalam penanganan kasus narkoba, khususnya kemarin di tahun 2022, Ya. dari 10 tersangka atau terdakwa, 7 adalah usia muda, kurang dari 30 tahun. Yang ingin saya tanyakan sama Abang, memang pangsa pasar narkotika ini memang ditujukan kepada yang muda-muda, atau sebenarnya bagaimana nih Bang? Kenapa teman kita pengacara ini bisa mengatakan dari 10, 7 itu masih usia produktif, usia muda di bawah 30? Kenapa bisa begini Bang? Yang pertama adalah narkotika ini tidak pandang bulu, Bang. Siapapun pasti akan melakukannya ketika ada peluang. Yang kedua adalah ini terkait masalah ekonomi. Ketika seorang yang masih umur 20 tahun ditawarkan untuk menjual narkotika dengan iming-iming ada ekonominya akan menjadi lebih baik, ini akan dilakukannya. Sehingga banyak tindak pidana yang saya tangani juga yang masih berumur 20 tahun. Ada lagi loh Bang, jangan salah, bukan hanya umur 20 tahun loh Bang. Ada yang masih SMA loh Bang. Untuk mengantarkan narkotika jenis sabu loh Bang. Berarti dia deliverynya? Iya, dikorbankan oleh pengedarnya. Lalu kalau sudah begini, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Kita kalau masih anak-anak, itu kembali ke orang tua. Satu, bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk tidak terjerumus di dalam narkotika. Yang kedua, agamanya yang harus diperkuat. Yang ketiga, kembali ke pemerintah. Apakah mampu untuk mensejahterakan rakyatnya? Oke. Teman-teman, apa yang tadi baru dijelaskan oleh Bang Junta, saya kira ini bukan hal yang main-main. Setidaknya pesan dari tamu kita hari ini adalah coba untuk pemerintah lebih mensejahterakan masyarakatnya. Bagi orang tua, kasih bimbingan terhadap anak-anaknya, dan untuk para pemuka agama lebih mencekoki, memberikan virus-virus kebaikan, menanamkan nilai-nilai moralitas, akidah yang tinggi, agar apa? Agar generasi muda kita ke depan dapat terlindungi dari bahaya narkoba. Nah, Bang, ini kan kita sudah mau memasuki tahun kampanye. Ini dari saya nih Bang, sebagai salah satu pilar penegak hukum, Abang sepakat tidak jika jika para calon legislatif atau teman-teman yang akan duduk di anggota dewan itu harus tes urin? Abang bagaimana melihatnya? Kalau saya
sependapat dengan apa yang abang katakan. Wajib dilakukan tes urin. Karena apa? Sudah ada juga berita-berita di media bahwa anggota DPR atau anggota legislatif itu juga menggunakan narkotika. Itu wajar dan wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Berarti Bang sepakat ya? Sepakat. Oke. Tinggal teman-teman KPU nih, kira-kira mau nggak masukin rumusannya untuk seluruh anggota Dewan, DPD, MPR, DPR, di tes urinnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dan memang menurut saya juga Bang, penyakit atau katakanlah pengguna ini sudah masuk segala lini ya. Sudah Bang, mau dia emak-emak, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak umur yang masih SMA, SMP, ini sudah kena. Ini sudah terbukti. Di Kabupaten Langkat ini ada. Abang pernah punya pengalaman nggak nih? Ini kalau memang pernah, mungkin abang sedikit cerita berbagi. Nah, sebenarnya apa yang diiming-imingkan para BD kepada mereka-mereka, baik itu pengguna, baik itu penjual, baik itu pengantar? Apa sih imingannya sampai mereka ini, regenerasi kita ini mau gitu mengambil resiko sebesar itu? Cuman satu iming-imingnya Bang. Uang. Uang. Tidak ada kata lain selain uang. Itu cuman iming-imingnya untuk posisinya bagi anak-anak atau yang masih umur 20 tahun ke bawah. Uang. Tidak ada kata lain selain uang. Uang ya. Ya, Memang tak seluruh atau tak semua itu membutuhkan uang, tapi banyak hal harus menggunakan uang. ya. Bang, di 2022 ada salah satu oknum berpangkat bintang 2 yang terjerat kasus narkoba bintang 2 loh. Di 2023 awal, ini masih hangat nih, ada oknum berpangkat kombes juga terjerat kasus narkoba. Apa tanggapan abang dengan dua kejadian ini? Baik. Terima kasih Bang. Kita tidak bisa berbicara mereka tersangkut, tapi harus ada pembuktian terlebih dahulu Bang. Ya. Jadi mereka ini masih diduga. Ya. Diduga melakukan tindak pidana narkotika. Nah, bagaimana pembuktiannya di proses nanti baik di penyidikan, baik di kejaksaan dan baik di persidangan? Apakah dua perwira tinggi ini terbukti bersalah atau tidaknya? Ya. Apakah nanti terbuktinya mereka akan dipecat atau tidak? Itu kembali ke institusi masing-masing. Yang pastinya inilah gambaran negara kita bahwa dugaan kita masyarakat perwira tinggi saja masih bermain dengan narkotika. Perwira tinggi kepolisian. Bagaimana lagi sampai ke bawah-bawahnya? Makanya sudah akut kali ya. Sudah, makanya mudah-mudahan Kapolri dapat memberantas di tubuh Kapolri ini mengenai tindak pidana narkotika. Ya, harapan saya juga begini teman-teman. Kita nggak mungkin menyapu rumah kotor dengan sapu yang kotor. Ya. Artinya kita bersihkan dulu sapunya. Agar apa? Kotoran di lantai bisa terlihat bersih. Nah, abang masih punya harapan dengan
Bapak Kapolri tentang pemberantasan narkoba di negara Republik Indonesia? Masih, Bang. Masih. Besar sekali harapan saya. Bapak Kapolri serta jajarannya, BNN serta jajarannya untuk memberantas narkotika di negara Republik Indonesia ini. Oke. Nah, di penghujung Bang, tadi sedikit kita balik bagian. Ada kalimat Abang mengatakan penggerebekan di barak-barak itu diduga bocor dan mengakibatkan saat penggerebekan tidak ditemukan seseorang ya. Nah, tadi juga saya mengatakan kepada Abang, ya kalau penggerebekannya 3-5 kali dan semuanya tidak menemukan seseorang, berarti bocor semua dong informasinya. Jelas. Nah, yang saya ingin pertegas, kenapa bisa sekian kali ngerebek, sekian kali bocor informasinya? Apakah memang tidak kuat di institusi ini sendiri, atau bagaimana? Dalam pandangan Abang sebagai orang hukum? Yang pastinya, Bang, kita menduga ada di tubuh institusi ini yang membocorkan. Oknumnya ya, bukan institusinya, tapi oknumnya. Ingat, oknum yang kita duga membocorkan informasi ini, sehingga penggerebekan itu di barak-barak narkotika itu pada saat itu kosong, nggak ada orang. Bagaimana ketika penggerebekan kosong? Ada apa? Apakah mungkin setiap hari barak narkoba itu kosong? Kan tidak mungkin. Dan tidak mungkin orang di barak itu tidak ada yang datang, teman-teman, Bang, untuk menggunakan narkotika. Tidak mungkin tidak ada yang datang pada setiap hari. Setiap hari ada putaran. Pasti ada. Oke, karena memang waktu kita juga sudah tidak panjang lagi, saya kepengen Abang mengucapkan sesuatu, pesan, kalimat, atau apapun itu kepada Bapak Kapolres Langkat yang baru, khususnya dalam bidang Abang narkotika. Apa kira-kira masukan, saran Abang kepada Bapak Kapolres Langkat yang baru? Terima kasih, Bang, kepada Bapak Kapolres. Selamat datang, selamat bertugas di Kabupaten Langkat. Semoga Bapak Kapolres dapat menyelamatkan Kabupaten Langkat dari tindak pidana narkotika. Tetap semangat, Pak. Masyarakat tetap membantu Bapak, tetap mendukung Bapak untuk memberantas narkotika di tubuh Kabupaten Langkat. Tapi ingat Bapak, hati-hati dalam setiap melangkah, dalam setiap melakukan tindakan. Semoga Bapak dapat menjalankan tugas dan wewenang Bapak sebagai Kapolres di Kabupaten Langkat. Tegakkanlah keadilan dan taatilah hukum Bapak. Dari Langkat, untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sehat selalu ya. Terima kasih Bang.